Shalom, perkenalkan nama saya Stasien Dani Syalagan dengan NIM 11S23055. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum pemodelan simulasi dengan topik modeling with modifiers. Untuk lebih jelasnya saya share screen dulu. Nah, di sini ada model gentong. Ini untuk membuat model gentong di aplikasi Blender, langkah pertama yang dilakukan adalah membuka Blender dan menghapus objek defaultnya terlebih dahulu. Kemudian tambahkan objek silinder dengan menekan tombol Shift A, lalu pilih mesh, kemudian silinder. Setelah silinder muncul, pengguna bisa mengatur jumlah vertis titik sudutnya agar bentuk lingkarannya lebih halus, misalnya menggunakan 16 hingga 32. Setelah itu silinder tersebut dimodifikasi menjadi bentuk-bentuk dengan masuk ke edit mode dan menggunakan perintah scale untuk memperbesar bagian tengah silinder sehingga bentuknya membuat seperti gentong. Beberapa bagian atas dan bawah juga dapat disesuaikan skalanya untuk memperkuat eh, beberapa loop pada bagian atas dan bawah juga dapat disesuaikan skalanya untuk memperkuat bentuk gentong yang khas. Setelah badan gentong selesai, pengguna menambahkan bagian pita logam atau cincin besi yang mengelilingi gentong terhadap tiga. Kemudian cincin ini juga dibuat menggunakan objek silinder yang baru. Kemudian diskalakan agar lebih pipih dan sedikit lebih besar dari badan gentong agar tampak melingkar di sekitarnya. Cincin ini kemudian diduplikasi dan diposisikan di bagian atas, tengah, dan bawah gentong menggunakan perintah Shift D untuk menduplikasi dan G untuk memindahkan objek. Setelah itu, pengguna menambahkan objek plane sebagai alas atau lantai untuk meletakkan gentong. Plan ini diperbesar skalanya agar memenuhi latar belakang menggunakan perintah S. Selanjutnya, proses dilanjutkan ke tahap pemberian material. Pengguna masuk ke tab material properties, menambahkan material baru pada objek gentong dan mengatur warna dasar menjadi coklat agar menyerupai warna kayu. Untuk cincin besi, material baru juga ditambahkan dengan warna abu-abu atau keperakan, serta nilai metalik ditingkatkan agar memberi efek mengkilap menyerupai logam. Kemudian pencahayaan ditambahkan menggunakan objek lampu seperti sun atau area light. Pengguna menyesuaikan arah dan intensitas cahaya untuk menghasilkan bayangan yang realistis. Kamera juga diposisikan menghadap langsung ke gentong agar komposisi objek terlihat baik di tampilan render. Kamera dapat diatur dengan masuk ke tampilan kamera dan menggunakan perintah G serta R untuk memindahkan dan memutar arah kamera. Setelah semua objek dan pencahayaan siap, pengguna dapat masuk ke tampilan viewport shading, kemudian render untuk melihat hasil pre-render, lalu menekan F12 untuk merender gambar akhirnya. Berikut hasil render model gentong. Lanjut ke tangga. Oke, masuk ke model tangga. Untuk membuat model tangga spiral seperti gambar ini, pertama-tama eh, kita tambahkan objek silinder. Caranya itu Shift A, kemudian pilih mesh, kemudian pilih silinder. Kemudian sebagai poros ini menjadi sebagai poros utama tangga. Setelah itu, buat satu anak tangga menggunakan objek cube, lalu masuk ke edit mode untuk menyesuaikan ukurannya agar menyerupai bentuk pijakan. Setelah satu anak tangga siap, duplikat anak tangga tersebut menggunakan Shift D. Kemudian rotasi sedikit menggunakan R dan naikkan posisinya dengan G agar membentuk pola spiral. Ulangi langkah ini beberapa kali untuk membuat seluruh anak tangga secara melingkar ke atas. Setelah semua anak tangga tersusun melingkar, buat pegangan tangga menggunakan objek Bezier curve, kemudian masuk ke edit mode dan bentuk kurva mengikuti arah spiral tangga.
Kemudian ubah kurva menjadi objek melingkar dengan menambahkan bevel di pengaturan geometri dari tab Curve Properties. Kemudian tambahkan juga objek silinder ramping di bagian tengah untuk menjadi tiang utama penyangga tangga. Untuk alas lantai, tambahkan objek plane dan perbesar ukurannya agar menjadi dasar ruangan. Kemudian, masuk ke tab Material Properties untuk memberikan warna pada masing-masing bagian tangga. Gunakan warna coklat untuk tangga agar menyerupai kayu, dan berikan warna hijau atau netral pada tiang tangga. Kemudian, tambahkan pencahayaan dengan objek zoom atau area light agar bayangan tangga terlihat jelas dan nyata. Terakhir, atur posisi kamera agar mengarah ke tangga spiral, lalu tekan F12 untuk merender. Berikut hasil akhir dari render model tangga spiral. Lanjut ke tentakel. Pertama, di sini kita membuat bentuk dasar tentakel dengan menggunakan objek circle yang kemudian diubah menjadi bentuk melingkar panjang menggunakan Bezier curve. Masuk ke edit mode untuk memodifikasi kurva dan membentuk jalur tentakel yang melengkung. Setelah bentuk kurva sesuai, tambahkan objek circle kecil sebagai profil, lalu gunakan fitur geometri, pilih bevel, kemudian objek pada tab Curve Properties untuk mengatur circle tadi sebagai bentuk dasar tentakel yang mengikuti jalur kurva. Langkah selanjutnya adalah menambahkan detail seperti ruas atau sambungan dengan menduplikat bagian-bagian tentakel dan menyesuaikan rotasi serta skalanya agar terlihat lebih organik dan menyerupai gerakan melengkung. Gunakan modifier seperti array dan curve untuk membuat duplikasi yang mengikuti alur kurva secara otomatis, sehingga tidak perlu menata satu persatu secara manual. Tambahkan juga objek dasar berupa plane sebagai lantai atau pencahayaan dengan objek sun agar bayangannya terlihat dramatis. Terakhir itu sesuaikan tampilan visualnya dengan menambahkan material berwarna abu-abu gelap atau logam untuk memberi kesan keras dan industrial. Atur posisi kameranya agar menghadap ke arah tentakel dari sudut dramatis. Lalu tekan F12 untuk render hasil akhirnya. Berikut hasil akhir untuk model tentakel. Sekian penjelasan saya. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.